Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Saya Robi Sandra, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Unit kerja SMK IT Al-Izhar Pekanbaru. Kali ini saya akan merefleksikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara serta strategi implementasinya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu diibaratkan seperti benih padi yang akan disemai, yang akan ditanam Pak Tani di lahan yang telah ia sediakan. Anak-anak itu bagaikan benih-benih padi yang akan ditanam. Bila benih padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, maka meskipun bibit padi adalah bibit padi yang kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitu sebaliknya, meskipun bibit padi yang disemai adalah bibit padi yang berkualitas baik, tetapi tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan, tidak mendapatkan sinar matahari, serta tangan dingin dari Pak Tani, maka benih padi tadi akan tumbuh, tapi mungkin tidak akan optimal. Artinya, pendidik adalah sebagai pamong agar anak-anak tidak kehilangan arah. Tentunya seorang pamong memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara menjelaskan kepada kita arti betapa pentingnya tugas dan peran seorang guru dalam pendidikan saat ini. Adapun strategi implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pertama, memerdekakan dan berpusat pada peserta didik. Kedua, menyesuaikan dengan lingkungan dan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang ketiga, membangun karakter dan budi pekerti. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Maksudnya adalah sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Saat ini masih banyak pembelajaran yang tidak berpusat pada peserta didik dan masih jarang ditanyakan bagaimana pandangan anak terkait suatu hal. Kemudian masih kurangnya guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya. Jadi, pembelajaran berpusat pada peserta didik dapat mendorong peserta didik terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa nyaman dan berharga, dicintai dan dipahami, maka perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi belajar.
Pembelajaran sesuai lingkungan dan mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan harus bertumpu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Guru jangan memberikan pengajaran di luar konteks hidup peserta didik. Anak petani karet diberi pelajaran tentang menangkap ikan di laut. Hal ini kurang relevan. Guru harus mengajar secara kontekstual dengan menjadikan lingkungan dan memanfaatkan media yang berkaitan dengan konteks hidup peserta didik. Misalnya, materi melestarikan alam di kota dengan memelihara sungai dari pencemaran sampah yang banyak terjadi di kota-kota. Pendidik harus mengajarkan cara-cara hidup sesuai dengan keadaan zaman. Di era informasi ini, yang harus diajarkan adalah cara memilih, menganalisis, serta mengintegrasikan informasi. Membangun karakter dan budi pekerti. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwa pada setiap pengajaran bidang studi apapun harus mengintegrasikannya dengan pendidikan budi pekerti. Misalnya, pada pelajaran akuntansi yang diharapkan bukan hanya siswa yang hebat dalam berhitung, namun pembelajaran akuntansi tersebut harus diarahkan pada menghasilkan manusia yang dapat bersikap teliti, cermat, kerja teratur, dan jujur sehingga peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang saya lakukan. Sebagai guru, jangan pernah berhenti untuk belajar, berkarya, serta berbagi. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.